Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu ila yaumil wafat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Marsin Haryono selaku Ketua TPI Nurul Hikmah Sampang-Sokal, yang saya hormati seluruh ustaz dan ustazah pengajar TPI Nurul Hikmah Sampang-Sokal, yang saya hormati seluruh wali santri yang hadir. Saya yakin wali santri yang hadir ini pilihan-pilihan Allah sudah diseleksi dengan hujan. Kayaknya kalau tidak hujan mungkin bisa lebih banyak ya. Tapi karena hujan, jadi diseleksi dengan alam. Inilah yang ada hari ini. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu semuanya hadir di masjid ini Allah hitung sebagai kebaikan. Amin Allahumma. Kemudian ada juga santri-santri yang tadi tampil maupun yang tidak tampil yang saya banggakan. Terima kasih kepada Mbak Nur yang telah mempersilahkan kepada saya untuk berbicara di depan ibu-ibu semuanya. Sebelumnya mari kita membaca doa hujan dulu, karena sekarang kita diiringi dengan petik hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholiban nafi'an. Mudah-mudahan hari kita lebih awal dengan hujan. Seiring dengan turunnya hujan, seiring juga dengan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wali santri yang dirahmati Allah, agenda kita di pagi hari ini pengajian wali santri ya, ini pengajian wali santri. Tapi kalau wali santri itu kan bapak dan ibu. Tapi saya lihat ini hanya ibu, yang bapak hanya Pak Misra sama Pak Marsin. Iya, tapi juga bukan wali santri. Pak Marsin juga wali santri. Jadi karena yang hadir banyaknya ibu, bukan banyaknya, semuanya ibu. Insya Allah saya ingin membahas hal yang berkaitan dengan ibu. Jadi untuk bapak-bapak tidak apa kita mendengarkan ya. Wali santri yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah mengizinkan kita untuk menuntut ilmu dalam majelis. Semoga Allah turunkan di tengah-tengah kita sakinah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tercurah juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian ibu-ibu semuanya, mari kita sekali lagi mengucapkan syukur karena kita terlahir sebagai perempuan, karena kita terlahir sebagai ibu di dalam lingkup yang sudah Islami. Betapa Islam sangat memuliakan perempuan, betapa Islam sangat memuliakan ibu. Jadi kalau perempuan sudah mulia, tapi kalau ibu mulianya double, karena sudah perempuan, kemudian jadi ibu, jadi mulianya double. Nah, kalau saya berarti baru sekali. Iya.
sebelum Nabi Muhammad SAW Allah utus untuk menyebarkan agama Islam, perempuan itu sangat dipandang sebelah mata. Bahkan dalam satu keluarga di zaman sebelum Islam datang, perempuan itu dianggap sebagai aib, hingga muncul sebuah adat kebiasaan di Arab, yaitu mengubur bayi perempuan. Ada ultimatum untuk mengubur bayi perempuan yang baru lahir, karena saking malunya mereka memiliki bayi perempuan, saking tidak mau aibnya tersebar di masyarakat, jadi bayi perempuan itu dikubur. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Islam datang, menyelamatkan perempuan, meninggikan derajat perempuan, dan adat itu sudah terhapuskan. Untuk itulah wajib kita bersyukur kita terlahir sebagai perempuan di zaman yang sudah Islami. Alhamdulillah. Kemudian dari tadi kan saya bilang ya, Islam memuliakan perempuan, Islam mengangkat derajat perempuan. Bagaimana? Jadi bagaimana yang dimaksud dengan Islam memuliakan perempuan? Banyak sekali Bu. Allah jelaskan langsung di Quran banyak, Nabi Muhammad SAW jelaskan dalam hadis juga banyak, yang dijelaskan oleh kitab-kitab di para ulama juga banyak. Tapi yang hari ini yang akan saya sampaikan tidak banyak, hanya sedikit, tapi insya Allah ini cukup menjadi motivasi ibu-ibu dalam mendidik kami para anak untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah. Jadi yang pertama ibu, bagaimana Islam memandang perempuan itu tinggi derajatnya? Pasti ini sudah pada tahu. Dalam Islam, derajat ibu itu lebih utama 3 kali dibandingkan dengan ayah. Lebih. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya begini: Ja'arul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Qala, laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man a'rafun nas bihusni sahabati." Siapakah orang pertama yang paling berhak untuk kuberi bakti? Siapakah orang yang paling utama untuk aku berbuat baik padanya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menjawab, "Ummuka," artinya ibumu. Kemudian qala, berkata lagi, "Tsumma." Setelah itu siapa lagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Ummuka," ibumu. Sudah 2 kali. Faqala, kemudian laki-laki tersebut masih belum puas dan bertanya lagi, "Tsumma." Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi sama, "Ummuka," ibumu. 3 kali. Kemudian bertanya lagi, qala tsumma, kemudian siapa lagi setelah itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Abuka," ayahmu. Artinya utamakan 3 kali, lebih utamakan ibumu, kemudian baru ayahmu. Mengapa Islam mengutamakan ibu 3 kali lebih dulu daripada ayah? Karena ada 3 tugas ibu terhadap anak yang tidak dapat digantikan oleh siapapun, bahkan oleh seorang ayah pun tidak bisa. Apa aja Bu? Ini mau melahirkan, masa melahirkan mengandung, melahirkan, menyusui, betul sekali. Ini pun sama, Allah langsung menjelaskan dalam Al-Quran surat Luqman. Allah juga menjelaskan langsung. Sebab bilang pada Allah,
Masya Allah. Jadi berbanggalah menjadi seorang ibu. Udah ibu tadi apa? Keutamaan yang pertama. Keutamaan ibu yang pertama tadi, Allah muliakan 3 kali lebih utama. Kemudian yang kedua, seorang ibu adalah orang yang memiliki peluang paling besar dari siapapun untuk mendapatkan aliran pahala jariah, untuk mendapatkan pahala amal jariah. Amal jariah itu apa ya Bu ya? Amal jariah itu adalah amalan yang pahalanya tidak pernah terputus bahkan ketika kita sudah meninggal. Artinya meskipun kita sudah meninggal, pahala amal jariah ini tetap mengalir. Itulah amal jariah. Dan ibu adalah orang pertama yang berhak atas amal jariah itu dari anaknya. Karena demikian, karena dalam Islam, Al-Um Madrasatul Ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi kami, bagi anak-anaknya. Seorang ibu memiliki waktu yang lebih lama dengan anaknya, memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Jadi kami, anak-anak ini, menganggap ibu sebagai sumber ilmu dalam segala hal. Misalnya dalam bagaimana cara berbicara, bagaimana berjalan, bagaimana cara bersikap dengan sesama, dan semua hal itu. Artinya semua hal kebaikan yang ibu-ibu ajarkan kepada kami, anak-anak ini, meskipun ibu tidak melihat kami, meskipun jarak kita terpisah jauh, tetapi saat saya melakukan, saat saya mengamalkan amalan tersebut, ibu tetap mendapatkan pahala dari apa yang saya amalkan. Contohnya, contoh yang sederhana ya. Misalnya Umi mengajarkan kepada saya sebelum makan membaca doa. Pastinya bukan hanya baca doa nih, enggak begitu ya Bu ya. Pasti yang pertama dikenalkan mengapa harus membaca doa. Kemudian setelah tahu kalau doa itu penting, diajarkan doanya bagaimana sampai hafal. Kemudian setelah hafal doanya, diajarkan bagaimana pembiasaannya, setiap makan baca, seperti itu hingga menjadi sebuah kebiasaan bagi saya. Jadi hingga usia saya saat ini, ketika saya sedang akan makan dan saya membaca doa makan, pahala doa tersebut juga mengalir kepada Umi yang mengajarkan saya. Itu contoh yang paling sederhana. Lalu bayangkan jika seorang ibu misalnya mengajarkan bagaimana kalau minum pakai tangan kanan, atau kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Itu selama hidup, bahkan setelah seorang ibu meninggal, pahalanya akan tetap mengalir. Atau ibu yang mengajarkan surat Al-Fatihah, itu selama anaknya sholat, selama anaknya sedang baca Al-Fatihah, pahalanya tetap mengalir. Bahkan ketika ibu nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba pahala, kan enak ya Bu ya. Itulah amal jariah. Dan ibu adalah orang pertama yang paling berhak atas amal jariah tersebut. Kemudian ada satu lagi yang berhak kepada amal jariah, yaitu para guru. Jadi saya mendoakan kepada para pengajar di TPQ Nurul Hikmah Safa Soka, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada santri-santri TPQ Nurul Hikmah juga ada aliran pahala jariah kepada para pengajar. Bagaimana mereka mengajarkan membaca Al-Quran, bagaimana para pengajar mengajarkan doa-doa harian, adab sehari-hari dan lain-lain. Mudah-mudahan setiap santri yang mengamalkan hal tersebut, pahalanya juga ikut mengalir kepada ustaz dan ustazah. Amin, amin. Doa pada ibu sudah, kepada ustaz sudah. Sekarang saya doa juga untuk
3 kali lebih utama. Yang kedua, amal jariah. Paling berhak atas amal jariah. Keutamaan ibu dalam Islam banyak sekali. Misalnya tentang mustajab doa, atau tentang keridhaan orang tua yang keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, banyak sekali. Tapi hari ini saya mengulas 2 poin saja dulu, yaitu yang tadi ya, tentang paling berat amal jariah dan 3 kali lebih utama dari ayat. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya ada 2 kisah. 2 kisah ini adalah kisah yang berhubungan dengan ibu. Betapa ibu sangat mulia dalam Al-Quran digambarkan dalam 2 kisah ini. Kisah yang pertama, kisah Al-Qamah. Kisah yang kedua adalah kisah sahabat Uwais. Mau yang mana dulu ibu? Terserah. Kita ambil yang contoh baik ini dari Uwais. Di zaman Nabi hidup seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Beliau ini hidup satu zaman dengan Nabi, tapi tidak bersua secara langsung dengan Nabi. Jadi beliau termasuk dalam tabi'in. Uwais ini adalah pemuda penggembala, tapi bukan penggembala ternaknya sendiri, penggembala ternaknya orang lain. Hidup bersama ibunya yang tidak bisa berjalan, ibunya lumpuh. Beliau sangat taat beribadah, baik dengan sesama, soleh, gampangannya soleh, dan selalu menuruti kata-kata ibunya, berbakti kepada ibunya. Suatu saat ibunya memanggil Uwais dan berkata, "Wahai Uwais, ibu punya satu permintaan sebelum akhir hayat ibu. Ibu ingin naik haji." Uwais saat itu tinggal di Yaman. Naik haji kan ke Mekah. Saat itu belum ada pesawat, Bu. Jadi kalau naik haji, naik unta atau kendaraan sejenis lainnya. Karena mereka orang yang bukan berkecukupan, jadi mereka tidak memiliki kendaraan yang digunakan untuk naik haji. Uwais sangat ingin menuruti perkataan ibunya, tapi dia tidak mampu. Jadi Uwais merenung, memikirkan cara bagaimana supaya ibunya bisa berangkat haji dengan keterbatasannya. Kemudian Uwais suatu hari mendapatkan ide. Uwais menemukan rutinitas baru, membuat rutinitas baru. Dia menggendong ternaknya, ada yang bilang kambing, ada yang bilang sapi. Misalnya kambing ya, menggendong kambingnya naik gunung, turun gunung, begitu bolak-balik dia lakukan di sela-sela pekerjaannya. Itu dia lakukan selama 8 bulan sampai musim haji datang. Tetangga pasti pada ngomongin dong, Uwais ngapain sih? Iya gendongin kambing naik turun gunung, ngapain sih? Tapi Uwais tidak peduli. Uwais tetap melakukan rutinitas itu selama 8 bulan. Sampai akhirnya 8 bulan selesai, musim haji datang. Uwais mendatangi ibunya dan berkata, "Ibu, ayo kita berangkat haji." Ibunya bingung, bagaimana? Kita tidak punya kendaraan. Apa jawab Uwais, Bu? "Saya akan menggendong ibu." Jadi berangkatlah Uwais dan ibunya. Ibunya digendong Uwais dari Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekah itu jauh sekali. Karena bakti Uwais kepada ibunya, Rasulullah SAW menjuluki Uwais dengan sebutan pemuda yang doanya tidak akan tertolak. Artinya setiap Uwais berdoa pasti Allah mengabulkan. Itu Rasulullah SAW yang jamin. Sampai Rasul pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya di majelis dan berkata,
Masya Allah. Itu karena berbakti kepada ibu. Itu kisah pertama. Kemudian kisah yang kedua. Tadi yang pertama namanya siapa Bu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Sekarang yang kedua, beliau sahabat juga, hidup bersama Nabi dan bertemu langsung dengan Nabi. Beliau bernama Alqamah. Siapa Bu? Alqamah. Beliau soleh juga, taat beribadah juga, baik dengan sesama baik. Tetapi di akhir hayatnya, Alqamah ini kesulitan dalam sakaratul maut. Di sakaratul mautnya lama dan tidak meninggal dan tidak bisa ditalkin dengan kalimat akhir. Kejadian tersebut dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Mereka bingung karena mereka tahu Alqamah ini setelah hidupnya baik, soleh, tapi kenapa ketika dia hayatnya ibaratnya matinya susah. Setelah dicari tahu, ternyata Alqamah itu punya seorang ibu yang tinggal terpisah dan ibunya pernah sakit hati, pernah terlukai perasaannya oleh Alqamah karena Alqamah lebih sering mementingkan istrinya daripada ibunya. Jadi ibunya merasa tersakiti. Akhirnya ibunya tidak tidur. Rasul kemudian meminta maaf untuk Alqamah kepada sang ibu. Tetapi karena sakit hati yang lebih dalam, sang ibu tidak mau memaafkan. Saya sungguh sakit. Saya tidak bisa memberikan maaf dan tidak bisa memberikan ridho saya kepada Alqamah. Kemudian Rasul memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Sang ibu bertanya, untuk apa wahai Rasul? Untuk membakar Alqamah supaya lebih cepat meninggalnya. Panik sang ibu, tidak tega melihat anaknya akan dibakar. Ya, jadi akhirnya sang ibu berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku telah memberikan ridhoku, sesungguhnya aku telah memaafkan semua sikap Alqamah yang telah melukai hatiku, saya sudah tidur. Maka saat itu pula Alqamah menghembuskan nafas terakhir dengan membaca la ilaha illallah. Subhanallah, Masya Allah, kekuatan ridho seorang ibu menentukan mudah dan tidaknya seseorang dalam meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang husnul khotimah dan dimudahkan dalam sahabat. Amin. Namanya siapa Bu? Sahabat yang kedua? Alqamah. Baik. Jadi itu dia dua kisah yang menurut saya sangat menginspirasi yang berkaitan dengan seorang ibu. Bagaimana ridhonya seorang ibu membuat anak menjadi doanya tidak pernah tertolak. Bagaimana seorang ibu sangat berpengaruh pada mudah dan sulitnya seseorang meninggal dunia. Untuk itu, berbahagialah para ibu yang Allah berikan kemuliaan memiliki putra dan putri untuk investasi akhirat. Menurut saya, ibu-ibu semuanya mengizinkan putra putrinya untuk ngaji di TPQ 5 itu sudah salah satu cara ibu untuk mendidik investasi tersebut. Jadi di sini diajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu dasar agama. Insya Allah itu adalah salah satu cara ibu dan para pengajar untuk membuat amal jariah tersebut sampai kepada ibu dan kepada para guru. Amin Allahumma. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Yang di luar kedengeran nggak ya Bu ya? Kedengeran. Baik. Saya kira cukup ya, wali santri sekalian. Insya Allah nanti di pertemuan, jika ada kesempatan di pertemuan selanjutnya
saya lanjutkan apa saja kemuliaan seorang ibu dalam Islam yang lebih banyak lagi, yang membuat ibu lebih semangat dalam mendidik kami, para anak, membuat ibu lebih sabar dalam mendidik kami. Jadi omelannya seorang ibu dalam kebaikan itu sama dengan surganya anak dalam kebaikan. Baik, saya rasa sudah cukup. Jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada ibu-ibu, kepada para guru dan kepada saya sendiri. Ini juga merupakan nasihat kepada saya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan pahala kebaikan dan